Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini di sini kita bakalan belajar BN pada week ke-7 ini. Nah, aku perkenalin diri sekali lagi, nama aku Randi. Di sini aku bakalan nemenin kalian pada BN week ke-7 ini. Nah, pada week ke-7 ini kita bakalan mempelajari tentang Node.js Through with Mongoose. Nah, di sini kita sekarang udah kayak mengkoneksikan aplikasi Express yang udah kita bikin di week keempat nih dengan database MongoDB. Nah, di sini toolsnya kita bakalan pakai yang namanya MongoDB Atlas. Nah, MongoDB Atlas sendiri merupakan cloud database storage yang nantinya akan menyimpan seluruh data kita di cloud. Nah, cloud itu sendiri apa? Cloud itu kayak sebuah penyimpanan besar yang dimana servernya udah ada di sebuah perusahaan seperti Google, AWS, atau Azure. Jadi nantinya seluruh data kita itu bakal store di sana. Jadi kita nggak bakalan simpan database kita lagi di komputer kita. Nah, karena di sini data kita akan di store, di transfer di cloud storage ini. Nah, di sini palingan biasanya seperti harusnya sama dengan kemarin kalian udah belajar MongoDB. Nah, palingan di sini adalah metode-metode yang ada di Mongoose seperti .find. Itu artinya kalian bakalan menampilkan seluruh data yang collection data. Nah, berikutnya adalah find column. Find column untuk menampilkan beberapa kolom saja pada seluruh dokumen dalam collection. Nah, berikutnya ada find by ID. Find by ID ini seperti namanya ya. Berarti kita mencari data atau menampilkan data saja berdasarkan ID-nya. Nah, berikutnya ini palingan itu 3 find yang bakal 3 get method yang bakal kita pakai. Nah, berikutnya ada post method. Post methodnya biasanya ada insert one dan insert many. Nah, dari namanya sendiri harusnya udah jelas ya. Insert one berarti dia cuma masukkan satu dokumen aja, dan insert many dia harusnya masukkan lebih dari satu dokumen. Nextnya adalah update. Nah, update ini cuma melakukan seperti namanya, palingan cuma berubah berubah dokumen pada collection aja. Delete one dan delete many itu sama kayak insert one, insert many. Delete one berarti menghapus satu dokumen, delete many menghapus banyak dokumen, kayak gitu. Nah, untuk kalau kalian mau tahu lebih lanjut, sebenarnya di sini udah ada dokumentasinya, teman-teman bisa buka aja. Nah, berikutnya adalah ini. Ini merupakan workspace dari MongoDB Atlas kita. Nah, palingan di sini ada kayak ibaratkan isi project kita, option project kita. Habis itu create database kita, build database dan lain sebagainya. Nah, palingan di sini ada dokumentasinya. Kalian pertama-tama kalau ingin membuat project baru, kalian bisa new project dulu. Nah, setelah new project, kalian masukkan nama project kalian. Misalkan di sini DSC week 7, tapi kita bakal coba yang lain. Nah, berikutnya adalah kalian kalau udah bikin nama database baru, kalian langsung build database. Nah, build database sendiri itu dia bakalan ngebuat cluster-cluster yang nantinya akan jadi tempat penyimpanan database kalian. Nah, berikutnya di sini kalian pilih aja mau ya kalian mau memilih untuk apa. Kayak misalkan share ini itu free, kita untuk sementara kita pakai yang free dulu. Nah, kemudian ini merupakan codingan buat kita nanti main di MongoDB-nya. Nah, sebenarnya ini adalah codingan kayak yang DSCW4. Tapi yang paling kita tambahkan adalah ini, const Mongo URL. Nah, const Mongo URL sendiri adalah URL yang nantinya kita koneksi ke, ini adalah kayak ibaratkan sebuah koneksian yang nanti akan terhubung dengan aplikasi kita. Sedangkan di sini ada modul Mongoose, modul dari Mongoose nanti kita install, dan kemudian kita connect dengan menggunakan Mongoose Connect dari berdasarkan URL-nya. Nah, kemudian kita listen portnya kayak gitu. Nah, harusnya di sini ada skema. Nah, di sini pembuatan skema nih. Skema itu ibaratkan kayak
semua function, table, kolom yang ada pada database itu adalah skema kayak gitu. Nah, di sini kita ibaratnya kita membuat model yang nantinya dikenal oleh codingan kita, dan di model ini dia bakalan terhubung juga dengan database kita nantinya. Nah, di sini kita bikin post title dan post description. Kemudian timestamp. Nah, timestamp ini artinya kita bakalan ngebuat sesuai dengan waktu yang nantinya kita bikin. Dan kemudian kita tinggal ekspor aja, menguasai model. Nah, di sini harusnya add data. Add data kurang lebih sama kayak kemarin. Cuma kita tambahin namanya post-save. Dan kita bikin metodenya sebagai asynchronous. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus membuat API sebagai asynchronous? Nah, sebenarnya itu adalah tujuan dalam pembuatan API itu adalah biar kita lebih cepat dalam melakukan fungsi-fungsi seperti mengirimkan sebuah request. Nah, bayangkan kalau misalkan kayak gini. Aku akan memberi contoh kayak misalkan kalian ada di dalam sebuah restoran. Ini atau enggak palingan aku akan contohin aja lewat Paint. Nah, ini get all post itu kita post pakai post find. Get post by ID kita pakai find post by ID. Update post tetap sama, palingan campurannya aja. Dan delete post. Nah, berikutnya ini palingan di sini aku bakalan nge-clone project kita, atau teman-teman bisa tekan aja download zip. Nah, tapi aku karena kalian harusnya udah kerjain project dan kalian udah kumpulin lewat GitHub. Palingan di sini aku bakalan ngebuat aja lewat GitHub. Nah, di sini palingan aku bakalan ngebuat satu buah folder baru namanya dsc bn week7. Nah, setelah aku ngebuat dsc bn week7, aku bakalan change directory ke dsc bn week7. Nah, setelah itu kalau udah, teman-teman tinggal bisa git clone aja ini. Teman-teman copy, atau kalau kalian masih belum ada GitHub, kalian download zip aja di folder yang ini. Nah, kalau udah kalian git clone, lalu kalian pastekan URL tadi. Nah, ini adalah project BN week keempat kita. Kalau misalkan sudah, teman-teman enter aja. Di sini dia bakalan cloning into dsc BN keempat. Nah, kalau misalkan sudah, kita coba buka Visual Studio Code kita dengan comment code. Atau teman-teman kalau ada code editor lain seperti Sublime, teman-teman bisa buka seperti biasa aja sesuai dengan kalian pakai Sublime-nya gimana. Nah, di sini kan ada folder dsc.bn keempat nih. Tapi karena aku maunya mereka semua folder ini di luar aja, ya udah aku pindahkan semua folder ini keluar aja. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman boleh hapus yang folder DSC 2021 BN apa ini. Teman-teman hapus saja. Nah, tapi di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini kita masih kurang yang namanya node modules. Nah, node modules ini kan nantinya kan kita panggil banyak mainin di node modulesnya ya. Nah, kenapa kita nggak ada node modules? Karena di sini aku sudah membuat git ignore pada node modulesnya. Jadi teman-teman di sini ketika upload ke GitHub itu bakalan lebih cepat dan itu nggak bakalan lebih lambat kalau misalkan kita mau melakukan proses download. Nah, sekarang berikutnya palingan di sini kita bakalan coba nge-install package atau kita bisa nge-install node modulesnya dulu. Palingan di sini aku npm install dulu, atau enggak di sini teman-teman bisa tambahkan npm install. Nanti kita pakainya modulesnya mongoose sama .env. Nah, .env ini apa nanti aku bakal coba jelasin. Kalau udah teman-teman enter aja. Nah, sambil menunggu, mungkin kita bisa coba ngebuat dulu database MongoDB di MongoDB Atlas kita.
Nah, di sini teman-teman bisa login aja pakai Google, atau kalau misalkan teman-teman belum ada akun, kalian bisa sign up aja pakai akun Google. Itu terserah kalian. Nah, palingan di sini karena aku udah ada akun, aku bakalan coba login by Google. Kalau misalkan dia masih loading, mungkin kita boleh coba cek dulu. Oh, udah ada ya. Kalau misalkan coba cek di sini, nah modusnya udah ada ya. Sama kalau misalkan kita dari package JSON, dia udah .env, express, mongo save, dan notmon. Nah, itu modus-modusnya kita udah gunakan sebelumnya. Palingan yang bedanya adalah mongo save dan .env-nya aja. Nah, sekarang palingan di sini aku bakalan ngebuat project baru dengan nama mungkin namanya adalah DSC BN Week ke-7. Kalau misalkan sudah, teman-teman next saja. Nah, di sini teman-teman tinggal create project. Nah, kalau misalkan teman-teman udah selesai create project, palingan teman-teman tekan build database. Di sini teman-teman pilih yang share. Nah, kalau sudah, create aja. Nah, di sini teman-teman terserah mau pakai yang mana, AWS, Google Cloud, atau Azure. Palingan di sini aku bakalan pakai AWS karena performance-nya itu bisa terbilang lebih mendingan daripada Google Cloud. Nah, berikutnya teman-teman pilih server Asia yang lebih dekat dari kita. Misalkan di sini yang paling lebih dekat dari kita kan Singapura. Ya udah, teman-teman pilih aja Singapura. Create cluster. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan autentikasi teman-teman. Misalkan di sini ada IP address dan username. Nah, di sini mungkin kita tambahkan dulu username kita. Nah, di sini sebenarnya dia lagi proses itu ya, ngebuat cluster kita ya. Nah, sambilan kita tunggu, kita bisa coba database akses dulu. Nah, di sini teman-teman add new database user aja. Nah, di sini aku bakal tambahkan nama user. Misalkan nama user aku adalah Randy. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak tahu mau tambahin password gimana, teman-teman bisa auto generate aja passwordnya. Nah, kalau ada auto generate, show kan, dan teman-teman kopikan dulu. Teman-teman letakkan di kalian teman-teman boleh letakkan di notepad kalian dulu. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal add user aja. Nah, kalau misalkan add user sudah selesai, teman-teman ke network access, dan di sini ada IP address. Nah, IP address ini kan letak posisi laptop kalian ya, komputer kalian. Nah, di sini teman-teman boleh add current IP address, berarti teman-teman cuma laptop teman-teman yang bisa akses, atau allow access from anywhere. Itu berarti akses bisa dipasang di mana saja. Nah, sebenarnya lebih secure kayak gini, tapi karena ini masih project kecil-kecilan, mungkin aku bakal allow access from anywhere dulu. Nah, kalau misalkan confirm aja, kalau udah confirm aja. Nah, sambilan kita tunggu, kita coba lihat database kita udah kebuat atau belum. Nah, ini kita palingan harusnya agak sedikit menunggu. Nah, tadi itu sebenarnya buat apa sih? Nah, tadi itu sebenarnya buat ningkatin security pada database kita. Jadi tujuannya adalah kita kan yang namanya data kan itu kan harus disecurekan ya. Nah, untuk dibikin perlindungannya palingan di sini MongoDB Atlas sudah menyediakan akses-aksesnya berdasarkan akses user dan network kayak gitu. Nah, kalau mungkin kita bisa sambilan nunggu, mungkin kita di sini kita buat dulu lah. Mongose dulu. Kita panggil modul Mongose. Const Mongose require Mongose. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya adalah kita ngebuat variabel MongoURL. MongoURI.
Ini kayak gini. Nah, Mongoyuri ini nanti isinya adalah di sini kita bakal connect-nya. Nah, kebetulan pas kita udah selesai, teman-teman tinggal klik connect aja. Nah, connect your application. Nah, di sini teman-teman udah pilih Node.js dan di sini teman-teman tinggal kopas saja. Nah, di sini ada pilihan sih. Kalau kalian nggak pakai Node.js, ada Java, Perl, PHP, Python, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman copy yang ini. Kalau misalkan sudah, teman-teman paste di sini. Nah, karena kepanjangan, aku Ctrl Z dulu. Nah, di sini, palingan di sini ada password yang ini. Teman-teman ganti dengan password yang udah kita generate tadi. Ini, teman-teman paste aja. Nah, kalau misalkan harusnya di sini untuk sementara kita udah dulu. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah kita ngebuat Mongose connect-nya. Nah, di sini kita bikin Mongose connect Mongoyuri kayak gini. Nah, kemudian dan kita ngapain nih? Kalau misalkan dia udah connect nih. Nah, kalau misalkan dia connect, kita harusnya jalankan port 3000 ini. Nah, teman-teman masukin aja. Dan berikutnya kita perlu yang namanya catch error. Biar nanti kita bisa tahu, biar nanti kita taunya dia errornya kenapa. Kalau misalkan dia nggak bisa ke sambung portnya. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal node npm run dev aja. Nah, harusnya kalau misalkan run dev, itu dia bakal nge-outputnya kayak gini. Nah, karena dia outputnya udah kayak gini, itu berarti Mongose Connect kita udah sukses. Nah, tapi yang harus ini diperhatikan terlebih dahulu adalah ini. Ini adalah sebuah codingan variabel yang harusnya dia dirahasiakan. Nah, ini sebenarnya yang tak boleh diketahui kalau misalkan di dalam line codingan kita. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya file.env atau environment. Nah, .env ini nantinya kita bakalan ngebuat variabel-variabel yang nantinya sifatnya konstan, tidak bisa diubah, dan itu sifatnya penting. Kayak misalkan yang penting adalah port 3000. Habis itu ini juga Mongo-URL-nya. Nah, palingan di sini aku pindahin dulu. Aku bikin variabel baru sama Mongo-URI. Nah, dan juga aku tambahkan port 3000 tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah biar nanti tak ada orang yang bisa akses data-data yang penting kayak misalkan port Mongo-URI secara langsung. Oleh karena itu kita simpan dulu di .environment-nya. Nah, kalau misalkan sudah, kita perlu namanya required.env. Nah, langsung aja config. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal panggil nih pakai ini process.env.port. Nah, di sini juga sama. Ini berarti prosesnya panggil di .env punya variabel port kayak gini. Nah, di sini juga sama. Teman-teman tinggal bisa panggil langsung aja process.env.mongoyuri kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, palingan di sini servernya, aku bakalan ganti kayak gini. Pakai betik kayak gini. Dan aku ganti 3000-nya langsung jadi port kayak gini. Ini sebenarnya sama aja port 3000, cuma lebih rapi kalau misalkan kayak gini. Karena sekali kalau misalkan kita ubah jadi port 4000, itu tinggal ganti aja di sini kayak gitu. Enggak, kita kalau misalkan kita mau ubah jadi 4000, kita tinggal ganti aja di sini kayak gitu maksudnya. Nah, harusnya untuk sementara kalau misalkan kita coba jalanin lagi, itu udah nggak ada masalah. Nah, berikutnya adalah kita ngebuat kita tambahin di sini satu buah folder namanya models. Nah, di models ini berarti kita bikin namanya post punya models punya .js. Nah, di post model ini kita bakal ngebuat skema. Nah, di sini seperti tadi kita panggil dulu
modul Mongoose. Nah, setelah kita memanggil modul Mongoose ini, berikutnya adalah kita ngebuat skema. Nah, const skema sama dengan Mongoose punya skema. Nah, karena skema ini kelas, ya udah kayak gini aja dulu. Nah, kita coba lihat, harusnya betul ya. Terus Mongoose skema. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin variabel post skema. Nah, post skema ini berarti kita bakalan ngebuat skemanya. Berarti new skema buka kurung. Habis itu teman-teman bikin atributnya. Misalkan ada post title. Nah, post title sendiri teman-teman bisa bikin tipenya apa? Misalkan tipenya string. Habis itu record, artinya dia harus diisi. Kita pasang dia terus aja. Sekarang berikutnya adalah post description ya. Sama kayak tadi, type string. Terus itu required true kayak gini. Nah, berikutnya di sini di sini kan ada kurung-kurung awal ya. Nah, di kurung-kurung awal berikutnya teman-teman bikin timestamp. Itu true, berarti nantinya ini dia bakalan nge-generate data waktunya sesuai dengan waktu yang kita melakukan input kayak gitu. Nah, setelah itu kita bakalan export nih, modul export. Kita bikin modul exportnya adalah Mongoose model. Berarti di sini dia bakal bikin model. Nah, di sini ada model name dan skema. Nah, berikutnya karena kita ingin membuat model dengan nama post, ya udah kita di sini bikin aja namanya post dari berdasarkan post skema kayak gini. Nah, harusnya ini untuk pembuatan modelnya kita anggap dia udah selesai dulu. Nah, palingan di sini harusnya di controller. Nah, di controller harusnya palingan kita ubah-ubah dikit. Nah, di sini karena kita udah nggak membutuhkan post array dan post ini lagi, kita bakalan ngemanggil const post berdasarkan karena dia ada di folder models. Ya udah kita keluarin dulu. Habis itu ke folder models dan post punya model kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah, nah karena post ID ini kita nggak butuh lagi, kita hilangkan aja. Nah, palingan di sini kita daripada bikin dua line kayak gini, kita bisa bikinnya kayak gini. Aku bakalan bikin kayak gini. Ini komen aja. Aku bikin let post title dan post description sama dengan request punya body. Kayak gitu aja. Ini lebih ngehebat codingan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah yang harus kita lakukan. Kita bakalan bikin const post. Nah, const post bukan const deh. Kita pakai let aja, let post. Nah, let post ini dia bakalan isi apa? Let post ini dia bakalan ngisi function set-nya. Nah, tapi daripada kita ngebuat ini kayak gini dulu, mungkin kita siapin dia sebagai asynchronous dulu. Nah, habis itu kita baru bikin new post kayak gini. Kita bikin modelnya post title. Nah, post title dari si post model ini value-nya adalah post title dari request body ini. Kayak gitu. Dan kemudian post description dari post punya model ini sama dengan post description kayak gitu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah karena dia adalah asynchronous function, kita bikin await-nya. Nah, kok tujuannya kita bikin API kita jadi apa namanya? Jadi asynchronous demi apa? Nah, aku bakalan kasih kalian contoh seperti ini. Bayangkan kalau misalkan kalian ada ini, kalian sebagai pelanggan nih, pelanggan. Nah, kita ibaratkan dua meja pelanggan. Habis itu ada
pelayan aku kasih server lah ya. Habis itu di sini ada dapur aku kasih D. Nah, kau bayangkan gini, misalkan ini pelanggan pertama, pelanggan 1, pelanggan 2. Nah, si pelayan ke sini, ke pelanggan pertama. Nah, kemudian pelanggan pertama mengirimkan requestnya. Nah, setelah itu, kan si pelayan kan udah dapat pesanannya ya. Nah, berikutnya si pelayan ke dapur. Nah, di dapur ini, si server dia bakalan tunggu sampai masakannya udah jadi. Nah, kalau misalkan masakannya udah jadi, dia bakalan kembalikan ke pelanggan pertama. Nah, tetapi bagaimana dengan nasib pelanggan kedua? Nah, pelanggan kedua kan udah lama nunggu ya, ibaratkan kan gitu. Nah, oleh karena itu, kita bikinnya kayak gini. Kita bikinnya saat si ini udah selesai mengirim, saat si pelayan sudah selesai mengirim si request dari pelanggan pertama, si pelayan masih bisa ke pelanggan kedua sambil menunggu koki memasak. Nah, ketika pelanggan 2 menyelesaikan requestnya, maka si server masih bisa ke dapur untuk mengirim request dari pelanggan kedua. Dan di saat yang bersamaan, si pelanggan dapur koki sudah selesai dengan masakan pelanggan pertama. Oleh karena itu, nanti dia kembalikan ke pelanggan pertama. Nah, secara proses, ini harusnya asinkronus, jadi lebih cepat. Nah, oleh karena itu, untuk sementara kita bikin asinkronus, model asinkronus. Kayak gitu. Nah, get all post juga sama. Kita bikin async. Tapi di sini kita tambahkannya adalah let post sama dengan await post find. Kayak gini. Nah, harusnya untuk get kayak gini doang sih sebenarnya sih. Nah, palingan adalah post ID. Nah, request param harusnya udah aku jelasin kemarin. Palingan di sini aku ubah palingan aku tambahkan beberapa aja. Enggak sih, aku ubah dulu. Aku hapus saja dulu. Let post sama dengan await. Nah, jangan lupa kita ubah jadi asynchronous function. Post find by ID. Dari post ID. Nah, di sini aku palingan jelas ulang params itu apa. Nah, params itu adalah parameter dari URL ini. Misalkan ini kan ID-nya ya, ID URL. Nah, si params ini dia bakalan ambil datanya dari sini. Nah, karena di kemarin kita udah bikin roots-nya berdasarkan post ID variabelnya. Oleh karena itu dia bakalan langsung tahu di sini dia terimanya params dari post ID-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah, jika postnya ada, maka di sini kita bakalan res status 200. Atau enggak, kita bikinnya kayak gini aja. Kita bikin let status sama let status dulu sama let response kayak gini. Nah, status aku bakalan bikin 200 karena dia ketemu, dan response aku bakalan bikin kayak gini. Message get post, dan datanya adalah post kayak gini. Nah, tasnya adalah kayak gini. Else status sama dengan 404, dan response-nya adalah message data tidak ditemukan kayak gini. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal langsung aja res status status, habis itu send response kayak gini aja. Jadi yang lebih singkat ya. Nah, kalau udah, mungkin di sini teman-teman bisa tes dengan menggunakan Postman. Di sini kita sambil buka Postman. Nah, harusnya sambil menunggu, mungkin di sini kita bisa kita palingan coba bikin dulu update-nya.
Nah, harusnya update-nya nggak jauh beda ya. Palingan di sini aku gantinya kayak gini dulu. Post title dan post description didapatkan dari request body. Kemudian harusnya berikutnya adalah mungkin kayak gini. Ini aku hapus dulu biar nggak terlalu ganggu. Let post sama dengan post find by ID. Didapatkan dari post ID. Nah, ini jangan lupa ya, kita ubah dia jadi asinkronus dulu. Nah, kalau udah, berikutnya kita bikinnya kayak gini. If postnya diketemukan, maka post sama dengan await post kayak gini aja. Update-nya adalah post title, didapatkan dari post title, sama kayak insert ya, berarti cuma ini postnya kita dapatkan dari si post find by ID ini. Nah, kalau udah harusnya kayak gitu dulu. Nah, berikutnya kita sediain statusnya. Let status sama let response. Nah, statusnya aku bakalan pasang 200. Responsnya aku bakalan pasang update sukses. Message-nya aja, message update sukses post kayak gini. Asnya adalah status 404 response message data tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan harusnya untuk sementara kita anggap udah dulu. Oh ya, kita belum selesai deh, kita lupa resnya. Res status habis itu response send response kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, mungkin karena kebetulan postman-nya udah kebuka, ini kita coba uji dulu insertnya. Nah, palingan di sini aku hilangkan beberapa aja. Nah, di sini aku bakalan bikin, kita lihat dulu dia udah kebuka atau belum. Oh ya, portnya udah kebuka ya. Berarti http localhost 3000 v1 post kayak gini ya. Send. Cannot get post. Kenapa ini? Apakah kita salah URL? Oh ya, salah. Harusnya post ya kayak gini. Nah, di sini teman-teman, karena kita menggunakan Postman, teman-teman bisa lihat aja statusnya 404. Berarti not found ya URL-nya. Kita coba tambahkan as post. Nah, di sini get all post data, postnya masih kosong. Nah, secara teknis harusnya berhasil ya. Tapi di sini untuk outputnya, responsnya itu masih jelek. Nah, aku mau kalau misalkan datanya masih kosong, message-nya adalah datanya masih kosong kayak gitu. Nah, caranya gimana? Di post controller get all post data ini teman-teman kita bikin kayak gini aja. Mungkin kayak gini aja. Size post kayak gini aja. Nah, teman-teman pakai post count atau post punya length kayak gini. Nah, kalau udah berarti di sini kita coba, palingan biar lebih benar aku coba konsol dulu size post betul atau enggak. Harusnya kalau misalkan kita betul dia 0 ya. Oh ya 0, berarti kayak gini. Nah, jika size postnya itu lebih dari 0, berarti datanya nggak 0, maka kita bikinnya kayak gini aja. Biar nggak berulang, kita bikin let status sama response. Nah, status sama dengan 200, response teman-teman tinggal copy saja dari sini atau cut. Nah, kayak gini. Palingan response sama sini status ya.
Nah, else-nya adalah status mungkin masih 200. Cuma responsnya adalah yang beda. Message data post masih kosong. Kayak gini. Coba kita lihat. Kita send kembali. Nah, data post dia masih kosong ya. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini lebih rapi ya kalau dipikir-pikir. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita coba metode postnya ya. Post kemarin harusnya rootnya adalah insert post. Nah, di body di sini kita pasang post title adalah kita coba dulu palingan post title 1 dan di sini post description-nya adalah post description 1 kayak gini. Kalau misalkan sudah, coba kita send. Nah, create data sukses ya. Berarti kita berhasil harusnya. Nah, kalau misalkan kita coba get lagi. Nah, datanya udah nggak kosong. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba insert post kedua. Ya. Kita sampai 3 aja deh. Nah, udah. Post, harusnya create data sukses ya message-nya. Nah, di sini udah kebuntu ya 3 data. Nah, tapi apakah pertanyaan kalian sekarang adalah apakah dia benar-benar masuk ke database-nya? Coba kita lihat. Kita lihatnya mungkin kayak gini. Browse collection. Nah, di sini ada data namanya, ada collection namanya post. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada ID-nya, post title-nya, description-nya, itu hasilnya value-nya sama dengan yang tadi kita input ya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk sementara kita anggap dia sukses dulu. Nah, sekarang bagaimana dengan update? Nah, update kita coba ya di sini. Kita pakai patch di sini. Nah, post title 3 aku tambahkan aja kata update-nya. Nah, tapi sebelum itu kita ganti update post. Dan kemudian adalah ID-nya. Nah, ID-nya didapatkan dari sini. Ini teman-teman tinggal kopas aja ID di sini. Masukin di sini karena sesuai dengan di sini adalah post ID. Dan teman-teman tinggal send aja. Nah, update sukses ya. Kalau misalkan kita lihat, nah, post 3 dia udah tambahin update kayak gitu. Nah, palingan berikutnya adalah coba kita mungkin kayak gini. Ini coba kita get detailnya. Nah, get detailnya sukses ya. Tapi kalau misalkan kita ubah kayak gini, 72 aja. Nah, sekarang data tidak ditemukan. Itu berarti datanya nggak ada ya. Kan aku ganti sembarangan ID tadi. Kayak gitu. Nah, harusnya di sini udah nggak masalah ya. Palingan sisa delete aja. Nah, untuk delete sebenarnya nggak susah. Delete lebih simpel. Palingan di sini post ID-nya sampai index aku hapus. Nah, logikanya adalah kita paling cari dulu. Ini jangan lupa kita ubah jadi asynchronous. Kita cari. Oh ya, di sini kita boleh tambahkan await juga ya. Await post find by ID juga. Biar dia nggak terlalu sinkronus, tapi nggak masalah sih. Ini juga nggak terlalu ngaruh, soalnya kita masih post find by ID. Nah, requestnya adalah post ID. Nah, berikutnya adalah kayak gini. Atau enggak sebenarnya bisa langsung kayak gini sih. Find by ID and remove. Kayak gini. Itu berarti dia langsung hapus ya. Kalau udah ditemukan dia langsung hapus. Nah, kalau ya bedanya kalau misalkan kita find by ID dulu, itu berarti kita cek. Kalau misalkan dia cek
ketemu, if post ketemu kan kayak gini, maka let post sama dengan apa? Await post delete one, delete post by ID. Remove, enggak ada ya? Atau berarti cuma ada find by ID remove aja sih. Ini sebenarnya metode dari Mongo-nya ya. Boleh pakai remove, boleh pakai delete. Remove aja dulu. Nah, kita paling ngecek jika postnya sukses di remove, maka di sini aku mau outputnya adalah post yang tersisa. Await post. Palingan di sini seperti tadi kita sediakan status sama response. Dan yang berikutnya adalah status aku pasang 200, response aku pasang kayak gini. Message delete sukses. Habis itu datanya sisa post yang udah yang tersisa. Harusnya adalah status 404. Responsnya adalah message data tidak ditemukan kayak gini. Nah, kalau udah send aja respons. Jangan lupa kalian pasangin juga statusnya kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, palingan di sini aku mau delete post kedua. Nah, post kedua tadi apa? Yang ini ya. Yang ini kopas aja. Cuma aku tambahkannya adalah rootsnya di sini delete post kayak gini. Nah, metodenya kalian jangan lupa ubah jadi delete. Nah, kalau misalkan sudah, send aja. Dan delete-nya sukses. Dia bakal tampilkan post yang tersisa. Nah, post yang tersisa adalah post title 1 dan post title 3 update. Kayak gitu. Nah, tapi setelah kalian lihat di sini, mungkin kita kembali ke get all post-nya dulu ya. Nah, get all post yang di sini, ini dia datanya kan masih jelek ya tampilkannya ya. Ada beberapa data yang aku nggak mau tampilkan, seperti ID, create add, dan update add, serta fee-nya ini. Nah, teman-teman bisa ubahnya di sini, post controller, di bagian find ini, teman-teman masukin aja yang mau ditampilkan, misalkan post title dan post description, kayak gini. Kalau misalkan sudah, kita coba send lagi. Mungkin dia ada error ya. Oh ya, dia ada error deh. Unhandled promise, post title is not defined. Oh, berarti di sini harusnya kita pasang kurung ya. Berarti di sini nggak perlu lagi di sini. Nah, coba ya, kita send lagi. Masih error ya. Filter. Unhandled promise are deprecated. Harus di handling by cats ya. Ya udah, palingan di sini kita coba pasang aja dulu try cats. Kita pindahin ini semua ke dalam try-nya. Coba ya. Kita send lagi. Dia errornya karena find-nya itu harus objek get got post title model query find. Oke, berarti harusnya find di sini dia harus objek query find. Query find itu berarti dia nggak dapat yang namanya post title ya. Berarti di sini coba kita gantinya post title langsung sama post description. Kita coba kayak gini ya, send. Dia masih error. Post title is not defined. Atau enggak? Oh ya, karena dia objek ya. Objek harusnya berarti di sini pasang kayak gini ya. Nah, berarti post title ini harusnya kayak tadi sih. Post description coba dulu deh. Dia errornya masih ya post controller JS2628. Oke, palingan di sini kita coba cari aja dokumentasinya.
Mongoose find. Kayak ini kita cari Mongoose queries-nya. Nah, find di sini find bisa dalam bentuk kayak gini. Oh, oke. Berarti di sini mungkin dibikin kayak gini, udah betul. Nah, cuma di sini palingan harus ditambahkan ya name-nya. Post title dengan post title. Mungkin coba kayak gini dulu ya kali. Coba kita send. Data post masih kosong. Tujuanku adalah kita mau tampilkan kolomnya doang sih. Atau mungkin di sini file-nya cuma digunakan untuk filter. Berarti di sini harusnya kalau misalkan kita mau tampilkan kolom, kemungkinan besar kita harus pakai namanya agregat ya. Mungkin coba agregat, coba Mongoose agregat populer. Nah, di sini coba kita cari agregat. Nah, agregat harusnya kita tujuannya adalah kita mau nampilkan kolom-kolom apa aja yang ingin kita tampilkan. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, penggunaan agregat harusnya kalau misalkan kita bikin modelnya dulu, habis itu kita panggil function agregatnya kayak gini. Nah, mungkin di sini mungkin kita bisa coba dulu kayak gini. Kita find-nya kita ubah jadi agregat. Nah, agregat dia menerima array. Habis itu di sini kita bikin project, keyword project. Nah, ini project sendiri dia menerima post title. Post title didapatkan dari value post title-nya, dan post description didapatkan dari value post description-nya. Kayak gini harusnya kurang lebih. Nah, harusnya kita mungkin kayak gini sih, nggak terlalu banyak ubah. Kita coba. Nah, palingan di sini yang jadinya ditampilkan adalah post ID ya. Mungkin di sini post title kan udah kita dapatkan. Habis itu post body juga kita dapatkan. Sebenarnya harusnya nggak masalah sih. Oh, post di sini title harusnya tambah tag. Nah, udah post title-nya sudah ditampilkan kayak itu. Jadi di sini fungsi agregat sendiri dia bisa terbilang sebagai fungsi untuk manipulasi kolomnya. Nah, di sini kan kalian terserah mau bikin kolomnya gimana. Misalkan di sini aku nggak mau pakai post title, aku langsung aja ubah jadi title dan description. Nah, kalau misalkan kita coba lihat di sini udah jadi title dan description. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah di sini kita bakal coba mempraktekkan CRUD dengan Mongoose dengan menggunakan TypeScript. Nah, di sini aku udah sediain package JSON, tsconfig.json dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat link deskripsi untuk melakukan konfigurasi dengan package JSON dan modulsnya. Nah, dikarenakan untuk menghemat waktu, maka aku udah sediain dulu. Dan aku juga udah sediain database-nya di Mongo Atlas. Teman-teman harusnya bisa watch di itu di video yang sebelumnya di mana aku praktek dengan Mongoose. Nah, palingan di sini karena aku udah bikin database-nya, aku palingan bikin database aksesnya dulu. New database user. Usernya adalah misalkan nama aku. Lalu aku auto generate passwordnya aja. Aku lihat. Nah, ini palingan aku simpan dulu passwordnya di sini. Nah, setelah itu harusnya udah
add user aja. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman kembali ke database di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja connect. Nah, setelah harusnya kita tinggal tunggu dulu sih. Palingan di sini add your current IP address saja, atau enggak allow access from anywhere add IP address. Nah, di sini kalau misalkan kita tunggu connectionnya. Kalau misalkan sudah palingan, teman-teman tinggal connect your application aja di sini. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman copy aja yang nomor 2. Nah, setelah itu teman-teman simpan dulu di notepadnya. Nah, jangan lupa passwordnya nanti diubah di sini. Nah, kalau misalkan sudah, palingan di sini kita bikin satu buah folder baru, namanya adalah src, untuk codingan TypeScript kita. Nah, kalau misalkan sudah, ini aku bakalan bikin satu buah file TypeScript yang nantinya ini adalah file utama yang nanti nge-compile aplikasi kita atau ngejalanin aplikasi kita. Nah, di sini aku bikin namanya index.ts, atau teman-teman biasanya lihat di tutorial lainnya ada server.ts, itu juga nggak masalah. Kalau misalkan sudah, teman-teman enter aja. Nah, kalau misalkan sudah ngebikin, palingan aku juga sediain 3 buah folder. Yang folder pertama adalah controllers untuk logic atau function aplikasi kita, models yang nantinya jadi model database kita, dan yang terakhir ada routes buat routingan kita. Nah, kalau misalkan sudah, palingan di sini aku bakalan import Express from modul Express. Nah, kalau misalkan import Express sudah, berikutnya aku bakalan bikin satu buah variabel dengan nama app. Di sini dia adalah Express kayak gini. Nah, harusnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan sudah, palingan kita lanjut ke app get slash dengan request dan response untuk sebagai callback mereka. Nah, palingan kita bikin dulu send message hello world. Nah, kalau misalkan sudah, kita bikin kayak gini. Sekarang kita harusnya bikin Mongoose-nya. Di sini kita import dulu Mongoose from modul Mongoose. Nah, kalau misalkan sudah, di sini palingan kita bikin Mongoose connect. Nah, connect-nya adalah URL yang udah kita sediain di connect database-nya. Di sini kalian tinggal copy saja. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya kita udah connect, kita perlu callback-nya. Dan apabila koneksinya sukses, maka kita tampilkan message, atau kita bikin app listen. Listennya adalah portnya. Nah, portnya aku bakal kasih port 3000. Dengan callback-nya adalah console log. Aplikasi jalan di http localhost 3000 kayak gini. Nah, kemudian jangan lupa catch errornya nantinya, catch error console log error kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, palingan sebelum itu aku ke package JSON-nya dulu. Aku bikin satu buah script komen baru dengan nama dev. Di sini aku bakalan jalanin nodemon pada folder source, dan filenya adalah index.typescript kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal jalanin aja. Di sini. Ini tunggu sebentar ya. Teman-teman tinggal jalanin npm run dev kayak gini.
Kita tunggu sampai dia muncul message HTTP localhost-nya. Nah, ini udah muncul, copy aja ke browser kalian. Nah, untuk saat ini udah berhasil ya. Nah, berikutnya sekarang kita bikin host controller-nya dulu. Post controllers, habis itu models post model.ts. Ini harusnya apa ya? Nah, post model.ts, dan berikutnya adalah post root.ts kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya di post model kita bakalan bikin model. Kita bakal bikin model dan skemanya di sini. Nah, palingan di sini kita import. Nah, import kali ini kita bakal lama banyak. Importnya ada model, dan skema. Nah, skema ini udah aku pernah jelasin. Kalau skema itu adalah kayak gambaran semua database-nya, mulai dari database-nya, table-nya, dan function-functionnya kayak gitu. From modul dengan nama mongoose ini. Nah, kalau misalkan sudah, di sini kita bakal bikin interface dengan nama ePost. Nah, ePost ini aku bakal bikin post title, tipenya adalah string, dan post body, tipenya adalah string, kayak gini. Nah, setelah itu kita berikutnya adalah kita bikin skemanya. Post skema sama dengan tipenya adalah skema, new skema ePost. Nah, harusnya kayak gini ya. Nah, berikutnya kalau misalkan sudah, kita bikin sesuai dengan interface ePost-nya. Kita bakalan sesuaiin. Ini ibaratkan kalau misalkan di Java itu abstrak kelasnya gitulah. Nah, kita bikin post title, tipenya adalah string, dan dia harus diisi. Required-nya kita bikin dia jadi true kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya adalah kita bikin post body. Post body sama, type-nya adalah string, dan dia harus diisi. Nah, setelah itu kita sediain timestamp-nya. Timestamp-nya buat supaya ada data kapan data ini dimasukin kayak gitu ke dalam dokumen. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya adalah kita bikin modelnya dari skemanya. Kita bikin const post, di mana post itu adalah model yang digambarkan sesuai dengan interface post. Kemudian modelnya didapatkan, kita beri nama post, dan dia didapatkan dari post skema kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal export aja, export default post. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu palingan di post controllers ini kita bikin function-function. Mungkin karena keterbatasan waktu, aku bakal ngajarin aja create data sama get data. Ini masukkan data dan tampilkan datanya. Nah, palingan kita import dulu. Import request dan response. Response. Nah, kemudian kita import model post yang didapatkan dari folders models punya post model kayak gini. Nah, setelah itu kita langsung bikin aja function yang bisa diekspor. Export const get all post. Kita bikin API kita jadi asynchronous. Request didapatkan dari request dan response. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan kita udah bikin kayak gini, kita bikin variabel post.
di mana post itu didapatkan dari model post pakai metode find kayak gitu. Nah, setelah itu kita tinggal output aja. Kita berikan respons dia adalah res statusnya adalah 200, send postnya didapatkan dari post kayak gitu. Nah, sekarang ini untuk function get-nya. Nah, kita bikin function sekaligus kita bikin create-nya juga. Export const insert post. Nah, didapatkan dari asynchronous. Nah, kalau misalkan sudah berarti kita tinggal bikin let post title didapatkan dari request body dengan atribut post title. Nah, kemudian post body juga sama. Nah, kalau misalkan sudah, kita bikin postnya adalah new post. Ini kayak constructor ya dalam Java ya. New post, dimana post title pada model post ini sama dengan post title yang udah diinput dari user, dan post body yang ada pada model sama dengan post body yang diinput dari user gitu. Nah, setelah itu maka kalau misalkan kita udah bikin post yang baru, postnya akan save data postnya kayak ini. Nah, berikutnya kita tinggal return responsnya aja. Res status 201 send message. Message-nya adalah create post sukses. Maka dia outputnya adalah post yang sudah di create kayak gitu. Nah, berikutnya yang paling terakhir adalah get post by ID. Get post by ID. Bikin dia jadi model asynchronous. Setelah itu kita dapatkan post ID didapatkan dari request params. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya kita dapatkan post didapatkan dari post find one, dimana find-nya itu adalah ID sama dengan post ID kayak gini. Nah, kalau misalkan postnya ketemu, maka kita kembalikan status 200 dengan message get one post dan post yang kita ingin cari. Nah, else-nya kalau misalkan postnya tidak ketemu, kita set statusnya sebagai 404 dan message-nya itu post tidak ditemukan itu. Nah, harusnya udah untuk controllersnya. Berikutnya kita bikin routingannya. Nah, di routingannya ini aku bakalan bikin kayak gini. Kita import dulu express from module express, dan kita import semua fungsinya, get all post, insert post, dan get post by ID. Nah, berikutnya kita bikin post router sama dengan express router, dan routernya palingan get untuk menampilkan data, get all post, kemudian router post itu adalah insert post dengan function insert post, dan yang terakhir adalah router get. Router get-nya adalah didapatkan dari param post ID, get post by ID. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal ekspor aja routernya. Nah, harusnya sudah. Berikutnya di index ts ini kita panggil ini
post root-nya. Import post root from from root punya post root kayak gini kan. Nah, sekarang palingan kita juga satu hal. Enggak, kita tinggal bikin kayak gini aja. App use di sini aja. App use express JSON app use express body URL encode extended true kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah palingan yang terakhir kita panggil post root-nya app use v1 post, kita panggil post root kayak gini. Nah, harusnya udah nggak ada masalah lagi. Palingan kita coba jalanin di sini. Kita coba v1 postnya dulu. Nah, di sini harusnya udah ada data post ya, cuma dia kan masih kosong. Nah, palingan di sini karena kita saat ini karena aku lagi nggak buka Postman nih, kalian bisa pakai Postman yang ada di Visual Studio Code. Namanya adalah Thunder Client. Nah, Thunder Client ini adalah REST API client, di mana dia seperti Postman, cuma dia insertnya di VS Code. Ini sama fungsinya kayak Postman. Nah, kalau misalkan kalian udah install Thunder Client, kalian tinggal di sini aja. Ini ada otomatis muncul di navigation-nya. Kalian tekan Thunder Client-nya. Nah, kalian tinggal masukkan aja new request. New request-nya adalah yang pertama kita mau lakukan post ya. Nah, http localhost 3000 v1 post insert kayak gini kan. Nah, kita ke body from URL encode, kita masukkan post title 1 dan post body 1 kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman sengaja. Nah, di sini outputnya sama, message create, message post sukses, dan postnya adalah post yang udah kita create. Nah, kalau misalkan teman-teman menguji di sini, nah dia udah muncul nih. Nah, berikutnya post title 2 ya, kita coba. Nah, udah muncul kan. Nah, sekarang kita coba deh get post by ID. Misalkan di sini kan udah ada ID-nya. Kita sekarang coba lebih spesifikkan. Pas udah aja ID-nya. Harusnya di sini post title-nya jadi cuma post title 2 aja. Oh, di sini ada itu cast to object ID fail, ada terjadi error. Nah, errornya itu mungkin coba kita lihat dulu di post controller. Mungkin post ID-nya kita bikinnya kayak gini aja. Nah, kita coba refresh di browser, masukkan lagi. Kita tunggu notman-nya selesai. Harusnya dia udah teroutput ya. Nah, udah. Jadinya kan kita ambil ID-nya dari ID post title 2, dan di sini kalau misalkan kita coba yang ambil post title 1, harusnya dia cuma post title 1 doang. Nah, kayak gitu kurang lebih. Oke, jadi di sini hari ini sebenarnya kita udah belajar versi CRUD dari JS dan TypeScript. Nah, sekian aja, dan teman-teman tinggal jawab pertanyaan yang ada di quiz.
Oke, palingan untuk materi hari ini gitu dulu. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di week berikutnya.